Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa IHSG ya, dan primer dulu sebelumnya. Dan untuk strategi ya, kita bahas IHSG dan strategi untuk di hari Senin ya, dimana kondisi sekarang ini ya, kalau kita lihat berita ya, beritanya HP semua apa itu demo, isinya demo. Kita buka HP, scroll demo di mana-mana, ricuh demo ya. Terus kita biasa aktif di pasar modal ya. Nah, untuk saham ini apa yang harus kita lakukan? Akankah seperti narasi-narasi yang bertebaran ya, mau jadi apa, seperti di tahun 98 krisis atau gimana ya kan? Kemungkinan besar sih kayaknya ya enggak terjadi seperti 98 lah, walaupun saya sendiri ya belum belum merasakan ya kan saat itu, karena saya baru umur kemungkinan sekitar 3 tahun ya kan, saya lahir di tahun 95, baru 3 tahun, jadi nggak tahu lah, saya nggak bisa cerita soal itu. Tapi kalau kita lihat secara chart untuk IHSG-nya sendiri dengan adanya demo rusuh ya, kerusuhan seperti ini, dan udah dikonfirmasi dengan chartnya ya, bahwa di sini kalau saya lihat memang ada eee, double top ya, yang memang sudah terkonfirmasi kalau menurut saya ya, ini memang double top ini, dan support-nya juga sudah ditembus ya, dikonfirmasi langsung ditembus. Tapi kalau kita lihat di sini dia penurunannya ya di hari Jumat kemarin karena dipicu demo ya, di hari itu, di Kamis malam kalau nggak salah ya demonya, di hari Kamis. Terus di hari Jumat market merespon negatif ya, turun cukup dalam ya, di pagi hari aja mungkin sekitar sampai 2%, hampir 2%-an ini. Terus cuman dia ninggalin gap di sini, dia ninggalin gap, ada, berarti harusnya ada apa, target lah pembalikan arah untuk IHSG-nya, tapi nggak tahu ya, kita pantau aja dulu. Cuman di sini ninggalin gap lah. Untuk support selanjutnya ya, ini kan memang ada gap juga, tapi sudah valid, langsung ditembus di hari itu ya. Ada gap, langsung ditutup ya di sini. Dan gimana gitu kan strategi buat di hari Senin. Untuk di hari Senin kalau kita lihat ya, karena kondisinya juga belum pulih, terus saya lihat-lihat kita dari kepresidenan ataupun presiden itu sendiri belum ada apa ya namanya, ngomong sesuatu gitu. Kemarin saya tunggu-tunggu belum muncul ya, eee, mau bahas apa gitu presiden, atau mau ngucapin kata apa untuk nenangin para pendemo ya. Saya tungguin di hari apa ya, dari hari Sabtu kemarin muncul beritanya, eee, ngucapin belasungkawa lah intinya ke driver ojol yang meninggal dunia saat terjadinya demo itu ya, si almarhum Pan. Dari Jumat ya mungkin ya itu ya, saya cek. Nah, saya tunggu untuk berita selanjutnya sebenarnya dari Bapak Prabowo itu sendiri ataupun dari timnya ya,
dia mau ngucapin apa gitu. Karena tiap apa yang dilontarkan, dari presiden ataupun dari tim-timnya itu kadang market langsung bereaksi ya. Jadi saya nungguin itu kalau dia ada, eee, seandainya tuntutan masyarakat dia ACC ya atau dikabulkan soal pajak yang diturunin atau soal gaji tunjangan DPR itu ya yang menurut isu yang beredar ya. Terus juga dengan kejadiannya si Afan Kurniawan itu yang almarhum itu cepat ditanganin, semoga market bisa pulih kembali. Tapi harap sih ngomongnya jangan keras atau apa ya, kadang bikin statement-nya yang apa ya, dari pemerintahan kayak sedikit konyol jadi di pihak-pihak pemerintah atas sana bikin masyarakat bereaksi negatif. Seperti demo ini kan karena ucapan-ucapannya dipicu dari itu, ucapan-ucapan mereka, jadi ada emosi lah ya. Kita lihat juga untuk di sini juga ada resisten ya yang jadi support ya, yang di mana ada gap juga, kita bisa tandain di sini, eee, in kita waspada ya untuk di hari Senin ya. Tapi kalau terjadi si 98 juga nggak tahu ya, soalnya saya nggak ngalamin. Seperti beritanya kan akan terulang 98 98. Kita coba pantau di area-area ini, andainya support ini tidak ditembus ya, dia akan melanjutkan kenaikannya karena di sini juga kalau kita lihat ya, di sini memang marketnya bullish sangat kenceng ya. Dari tanggal bottom-nya tanggal 9 April ya, sampai hari ini ya. Kalau kita lihat di sini masih bullish kuat, masih menunjukkan uptrend ya. Memang secara jangka pendek ada double top yang valid dan jebol ya support-nya ya. Kemungkinan nah ini kan ada double top, ini turun valid, terus tembus ya dijebol. Kita waspadai di area-area gap ini. Dia akan ada reaksi naik, terus naik, atau dia mau lanjut turun lagi ya untuk area. Kita pantau aja dulu. Seandainya dia ditutup kok gap down, dia ditutup di harga bawah langsung support, kita sebagai trader bisa ngambil peluang ya seandainya, eee, tapi masuknya jangan banyak-banyak ya. Barangkali di sini besok candlenya hijau karena dibuka gap down, langsung dia tarik naik, jadinya candlenya kan hijau di sini. Coba aja pantau besok. Tapi kalau menurut saya mah, saya sendiri kita buka market kita lihat dulu, sebagai trader ya, eee, mencari saham-saham yang, seandainya bagus mungkin saya memang sukanya di BBRI ya, favorit ya. Kalau kita lihat juga untuk BRI kemarin saya udah bahas ya, di sini ada 2 support ya, di support yang di EMA 20 udah tersentuh, dia mau naik atau mau dia mau uji support-nya di 3.950-an. Seandainya besok dibuka gap down di area support, saya mungkin bisa berspekulasi, saya mau ambil karena ada kemungkinan karena naik ya. Tapi kalau support ini dijebol ya, di 3.950 dijebol, ya udah gagal polanya ya. Trading plan saya seperti ini, ya ada kenaikan di area support 4.030-an atau mau mantul di 3.950. Mungkin kalau dibuka gap down di area sini saya langsung
Tapi kalau jebol ya gagal ya. Tapi secara jangka panjang harusnya masih cukup menarik ya. Karena kalau kita lihat pergerakan investor asing pun di saham Bank BRI kalau kita lihat sendiri ya, di sini masih akumulasi gede ya. Nggak mungkin juga ya sebenarnya mungkin nggak mungkin ya, ini mau dibuang seandainya ya karena beritanya, muncul negatif terus, dia bisa jadi kemungkinan investor asing buang barang ini. Jadi karena retail pun udah dari pihak retail pasti saya yakin banyak yang, panik ya, panik selling dengan adanya demo ini. Ya kalau ini secara pribadi saya kemungkinan ya karena masih cukup yakin dengan technical ini ya, eee, saya mau ambil posisi di area-area support ya pastinya ya. Kalau terus cari saham yang memang di area support-nya, yang udah tandai ya, contohnya kayak yang cukup menarik, eee, cek kita ASII nya terjadi turun ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya untuk ASII, di mana di sini udah valid ya terjadinya swing high di area sini. Terus kalau kita lihat teknikalnya di sini juga terdapat area gap ya yang cukup lebar ya, yang di mana gap ini akan menjadi, fokus saya ya untuk HSII. Seandainya untuk trading ya, kalau dilihat dari IHSG-nya dia mungkin masih akan turun ya kan. Saya akan pantau di area gap ya kan. Gap ini juga bertepatan dengan area EMA 34-nya ya. Jadi saya mau pantau di area-area ini besok. Saya juga kalau trading, tipis ya, untuk dikit dulu ya, karena, dengan lihat kondisi pasar yang seperti ini, kalau di sini terjadi rejection di area gap, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali. Kalau kita ukur secara Fibonacci ya, kita lihat area gap ya, untuk area gap memang di area-area 618 ya, ya, 18 ya, ya ada kemungkinan lah. Tapi kalau memang, di area gap ini dijebol, dia udah patah ya secara jangka menengahnya ya. Secara jangka menengahnya ini kan, bullish ya, dari bulan Juni sampai ke sini naik. Kalau kita tarik ya, ini juga bertepatan dengan garis trendline makanya kita pantau ya untuk ASII di area gap ini ya. Kalau memang valid terbentuk rejection kita bisa ambil posisi.